namanya KU itu harus selalu diperiksa, selalu dimonitor, selalu diawasi oleh yang di atasnya, apakah imam-imam kelompok atau imam desa atau daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Amas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Dalam edisi kali ini kita akan bersama dengan Bapak Insinyur Agus Lahia. Beliau dulunya ketika aktif di dalam kalangan keamiran LBI memegang pengelolaan keuangan tingkat yang paling banyak bersentuhan langsung dengan jamaah, yaitu tingkat kelompok. Beliaulah yang bertugas menghimpun dana-dana keamiran LBI, diantaranya persepuluhan, infak kurban, dan berbagai macam bentuk atau pembelaan. Yang menjadi perhatian kita adalah pengelolaan dana di dalam keamiran Islam Jamaah LBI itu yang sangat tidak transparan dan rawan terjadi penggelapan. Itu akan kita berbincangkan kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana ketika Bapak dulu memegang dapukan sebagai KU kelompok? Iya. Awal saya jadi KU, memang sebelumnya saya punya pemahaman bahwa namanya KU itu harus selalu diperiksa, selalu dimonitor, selalu diawasi oleh yang di atasnya, apakah imam-imam kelompok atau imam desa atau daerah. Jadi awal saya jadi KU, betul-betul saya catat pemasukan pengeluaran secara detail. Kemudian saya sampaikan saya ketika selalu tiap bulan itu ada musyawarah, saya sampaikan. Terus kemudian saya menginginkan apa yang menjadi pemakaian uang yang terkumpul itu, saya menginginkan semuanya transparan, disampaikan ke ru'yah kelompok, karena itu uang kan dari para ru'yah kelompok. Jadi saya mau bahwa uang ini dari mana, terus penggunaannya untuk apa, itu secara detail sampaikan ke ru'yah. Saya pikir awalnya begitu, tapi ternyata tidak. Ternyata justru keinginan saya untuk transparan sampaikan ke ru'yah itu tidak boleh. Di tingkat kelompok, di musyawarah kelompok juga tidak boleh. Dengan apa, katanya itu ru'yah itu tidak perlu tahu pembelaan itu untuk apa, yang penting pembelaan untuk ini, terus hasilnya itu sudah digunakan untuk apa, pertanggungjawabannya itu bagaimana, tidak perlu tahu mereka, katanya begitu. Saya pikir kalau di masjid umum seperti ini, itu kan tiap Jumat itu disampaikan berapa uang masuk, berapa pengeluaran, dan detail disampaikan pengeluaran untuk ini. Tapi ternyata dalam Islam jamaah tidak ada seperti itu. Jadi saya agak kaget juga. Jadi ada kesepakatan di antara semua petinggi-petinggi Islam Jamaah itu untuk tidak perlu mengumumkan pengeluaran dana itu kepada jamaah, ya Pak? Iya, betul seperti itu. Bahkan kan tiap triwulan ya, atau 4 bulan atau apa, selalu ada pemeriksaan dari daerah kelompok. Saya pikir kalau pemeriksaan itu ya detail seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pemasukan dari mana saja, pemakaian untuk apa. Ternyata tidak. Ketika ada hari jadwal pemeriksaan keuangan, ternyata cuma disuruh mencatat bahwa uang pembelaan berapa, dipakai berapa, sisanya berapa. Tidak ada detailnya. Jadi hanya 3 poin ini. Ya, masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa. Ya. Tidak ada penjelasan bahwa uraian sekian untuk pengeluaran ini, jenisnya, itemnya ini, tidak ada sama sekali. Dan itu dari atas katanya, dari atas, dari pusat, dari daerah, tidak tahu saya. Tapi yang penting dari atas cuma diminta seperti itu, ya sudah, gampang saja. Awalnya tadinya saya siapkan bahwa ini detailnya itu seperti ini, tapi ternyata tidak. Bagaimana umpama ada jemaah yang kesulitan kemudian datang meminta bantuan kepada KU, pengeluaran itu harusnya kan dicatat itu bahwa ada jemaah si ini meminjam uang kas sekian. Artinya kan dijelaskan, itu tidak juga Pak. Kalau masalah biasanya kalau meminjam, kalau selama saya terserah saya, jadi berapapun mau dibantu berapa, tidak
artinya dari imam kelompok juga nggak ikut campur, artinya tidak mau ikut campur, ya berapa saja ya, jadi terserah saya. Nah, seperti itu. Tapi ya memang habis setelah itu nanti di musyawarah kelompok saya sampaikan bahwa ini saya kasih bantuan ke si A begitu, yang perlu dibantu sekian. Ya kalau itu memang tapi ya seperti itu, jadi berapa saja mereka tidak mau terlibat begitu. Ada sebuah peraturan pemerintah kita ketahui bahwa sebuah organisasi itu yang melakukan penggalangan dana diberi hak untuk menggunakan 10% dari dana total dana yang terkumpul itu untuk umat. Apakah aturan itu diketahui oleh Kamiran LDI? Mungkin tidak sampai sejauh itu, tidak tahu sama sekali, karena ini masalah penarikan uang dari jamaah itu kan itu ibaratnya hak mutlak dari keimaman. Bahkan jangankan itu semua hartanya pun itu boleh diambil. Itu artinya harta jamaah itu ya harta imam, kan seperti itu pemahamannya. Bahkan kalau tidak mau dirampas pun boleh. Artinya itu kan dicambuk punggungnya, itu kan artinya memaksa, dirampas pun boleh. Karena dan saya pikir jamaah-jamaah harus bawah di grassroots itu juga sudah paham seperti itu. Artinya kalau memang ada yang nggak berkeberatan sama sekali, nah, itu jadinya karena memang doktrinnya sudah benar-benar merasuk, ya justru kepentingan diri sendiri yang seharusnya diwajibkan untuk apakah untuk menafkahi anaknya itu dikesampingkan. Itu loh, nanti yang penting kan pembelaan dari kelompok dulu, kan seperti itu pemahamannya orang-orang jamaah seperti itu. Satu catatan yang penting kita ketahui di kalangan mereka itu ada sebuah pemahaman yang didoktrinkan kepada mereka bahwa uang yang sudah diserahkan kepada sabila mereka, sabila yaitu kamiran, maka itu sepenuhnya menjadi hak imam dan tidak boleh lagi ditanyakan digunakan untuk apa dan kemana. Ibaratnya ketika seseorang membuang kotoran itu yang selalu didoktrinkan Pak ya, bahwa ya, ketika membuang kotoran, menyumpah itu seperti membuang kotoran, buang air, kan tidak perlu kita tengok-tengok lagi begitu ya, Pak ya. Iya memang seperti itu, dan itu kalau di dalam jamaah yang sudah terdoktrin kan memang harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti bukan jamaah yang paham, kan begitu. Jadi tidak usah diikut-ikut, kita pokoknya husnudzon saja bahwa itu pembelaan yang ditarik itu digunakan untuk sabilillah. Nah kan sudah seperti itu. Nah, kalau masih mengungkit berarti kan tidak ikhlas, tidak paham jamaah. Nah, kan seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi alasan sehingga ketika musyawarah misalnya harusnya disampaikan secara detail, apa yang menjadi alasan mereka untuk tidak melakukan hal itu? Apakah mereka memang ada niat untuk menyelewengkan dana itu? Kalau untuk yang di kelompok, mungkin yang saya tahu mungkin mereka nggak punya kemauan untuk menyelewengkan uang sabilillah itu. Hanya kalau menurut analisis saya memang doktrinnya dari atas seperti itu. Jadi dari atas seperti itu ya begitu juga di bawah juga seperti itu, tidak perlu ditanyakan. Dan kalau saya lihat juga ya itu mereka betul-betul mengurusi agama Allah kalau versi mereka tanpa ada embel-embel atau berkeinginan untuk menggelapkan uang itu. Dan yang itu yang saya tahu yang di kelompok. Tapi kan itu setan itu kan bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia. Seperti saya jadi KU dulu. Saya bisa saja misalnya pembelaan berapa yang selalu tiap pengajian itu dikumpulkan, nggak ada yang menghitung. Jadi dikumpulkan langsung saya bawa di rumah, dihitung berapapun saya catat. Tidak ada yang tahu, tulis oleh Allah. Mereka tidak mau tahu. Nah, kalau misalnya saya punya terbersit perasaan tidak jujur, misalnya saya pas kebetulan tidak punya uang, kok uang banyak, kalau toh saya ambil berapapun, tinggal main angka-angka bahwa itu dikurangi kan bisa saja. Nah, itu seperti itu. Memang sudah dari sana, memang sudah terstruktur. Makanya tidak heran kalau, apalagi kalau misalnya sudah skup daerah, sudah miliaran, mungkin sudah ratusan juta tiap bulan. Nah, tentu kalau keimanannya tidak kuat ya bisa saja main angka, karena toh tidak dicatat, tidak dilaporkan. Berapapun ya sudah kasih saja berapa nanti dicatat, seperti itu. Dan peluang untuk kita tergoda kalau kita memegang uang itu terbuka lebar. Iya betul seperti itu. Kalau kaunya seperti Bapak ketika itu memang punya pekerjaannya Maisa yang jelas, tentu kita bisa
yakin bahwa tidak ada penggelapan dana di sana, tapi beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan adanya kasus KU yang menggelapkan dana sehingga berakhir tragis membunuh diri. Itu ibarat gunung es yang mungkin lebih banyak yang kejadian di bawah itu kasus yang tidak terungkap. Tapi yang sangat berbahaya kalau di sebuah kelompok yang berdiri sebagai orang yang memegang kemurnian Islam lalu melakukan penggelapan dana seperti itu kan, mungkin ada yang ingin kita sampaikan kepada mereka-mereka ini supaya kalau mengelola dana umat itu harus transparan, dan walaupun tidak terjadi penyimpangan, tapi dengan tidak transparannya itu sudah termasuk sebuah hal yang bertentangan, Pak. Nah, betul. Jadi kalau waktu saya jadi KU di Makassar Utara, di kompleks Makassar Utara itu kan ada 3 kelompok. Nah, ketika saya terakhir jadi KU itu rata-rata per bulan itu IR ke pusat itu 20 juta. Satu kelompok itu? Satu kelompok. Setelah saya himpun, saya catat semua yang bayar IR, memang dicatat berapa jumlahnya dengan nama-namanya, terus diserahkan ke desa. Nanti desa serahkan ke KU daerah. Memang ada tanda kalau dari KU kelompok kan memang ada tanda tangan dari imam kelompok. Sekian. Terus ada tanda tangan juga dari imam desa. Tapi kalau menurut saya itu belum cukup. Itu berupa lembaran. Itu kalau menurut saya gampang sekali itu diketik ulang terus tanda tangan bisa saja diganti, dipalsukan. Gampang sekali itu. 20 juta satu tiap bulan per kelompok. Gampang itu. Berapa kelompok? Berapa ratus juta tiap bulan. Gampang, tinggal diganti angka-angka. Uangnya dikantongi dulu, baru diversasikan ditandatangan. Ya. Jadi kalau menurut saya yang lebih terawasi lagi ya antara imam KU kelompok, KU desa, KU daerah itu ketika akan menyerahkan itu jadi satu bahwa uangnya sekian. Sehingga nggak bisa ini datanya sudah tercatat, tidak bisa dimanipulasi karena memang sudah disampaikan secara lisan pun harus sama. Tapi ini kan tidak pernah ketemu. Jadi berapapun di atas mau berapa diganti angka-angka, imam kelompok yang yang mengumpulkan tidak tahu berapa yang sebetulnya yang diserahkan di sana. Nah itu rawan sekali. Seperti itu. Jadi mekanismenya itu setelah dana terkumpul, KU menyerahkan ke KU desa. Desa kemudian melanjutkan ke daerah. Ke daerah, ya betul, ke KU daerah. Jadi pada saat di perjalanan ini bisa saja diselewengkan. Iya, bisa saja. Apakah dari misalnya awalnya dari KU kelompok sudah diganti nama-nama, angka-angka, terus ke KU desa, ganti lagi angka-angka dengan catatan diulang, diketik ulang. Karena kalau tidak diketik ulang kan tentu akan melihat berapa uangnya harus sesuai dengan jumlahnya. Tapi kalau diketik ulang kan bisa diulang karena tidak ketemu antara saya dengan KU kelompok dengan KU desa, KU daerah tidak ketemu. Bisa saja di beberapa yang terserah KU desa berapa yang mau diserahkan KU kelompok. Kita ke KU daerah juga mau ke KU pusat juga bisa. Terserah saya. Nah, karena tidak pernah ditemukan pada saat penyerahan. Nah, kalau ada saat ditemukan penyerahan kan harus kok tidak sama, akan ketahuan. Di luar daripada benar atau tidaknya praktik pelaksanaan persenan, itu yang kita bicarakan adalah mekanisme pengelolaan dana. Mungkin ada baiknya Pak ya, penyerahan uang itu dilaksanakan secara bertemu langsung ya, pada saat misalnya masing-masing kelompok ingin menyerahkan dana yang mereka kumpulkan ke desa itu serentak mereka berkumpul. Iya betul. Jadi saling menyaksikan bahwa kelompok si anu sekian dia. Iya betul, terutama KU kelompok, KU desa dan KU daerah supaya klop sama jumlahnya. Jadi tidak seperti itu tadi bahwa masing-masing KU menyerahkan secara pribadi. Iya, secara diam-diam gitu. Iya begitu. Jadi rawan sekali memang kalau dengan cara seperti itu rawan sekali. Bayangkan praktiknya sudah salah, persenan itu dilaksanakan melabrak dalil-dalil larangan Rasulullah, bahkan penarik persepuluhan itu disandingkan dengan pelacur yang mencari maisha dengan farjinya, tapi mereka jadikan amaran wajib.
ketika diamalkan pelaksanaan pengelolaan dana pun rawan terjadi penyelewengan dan tidak transparan, Pak, ya. Iya, betul. Luar biasanya. Iya, iya, betul. Apa selama Bapak menjadi KU, apa pernah ada kejadian-kejadian unik? Misalnya ada pengurus yang menggunakan dana lalu kemudian sulit untuk dideteksi kemana dana itu berujung? Iya, ada sekali kejadian ketika imam kelompok pinjam uang untuk bayar uang kuliah dari MT yang kebetulan keponakannya. Kalau tidak salah 600.000. Ya saya kasihkan. Kemudian setelah lama tidak kasih kembali uang yang dipinjam itu, sampaikan ke wakil imam kelompok yang lain bahwa dipinjam uang untuk bayar kuliah dari keponakannya. Ini wakil imam kelompok ini dia bilang, wah tidak boleh itu. Kalau pinjam ya harus dikembalikan, walaupun keponakan sendiri, walaupun itu MT, tapi kan tidak ada musyawarah bahwa MT itu dikuliahkan yang bayar kelompok, jadi harus dikembalikan. Dan sampai saya keluar mengundurkan diri dari KU, ya uang itu tidak dikembalikan ke KU kelompok. Wallahu a'lam, tidak tahu, mungkin setelah saya dibayar atau itu saya tidak tahu. Itu saja yang pernah saya alami. Kalau untuk yang lain-lain ya baik-baik saja, artinya tidak pernah ada yang lain pinjam ke apa, enggak. Ketika jamaah menyerahkan dana, tentunya Pak, apakah KU menyerahkan tanda bukti bahwa si jamaah si A telah menyerahkan dana sekian berupa nota mungkin? Ya dari kalau dari persenan ya kan ada belangko persenan. Oh, belangko persenan. Ada. Itu memang ada. Jadi poin-poin apa yang ada di belangko persenan itu ketika menjelang daerahan itu terkumpul disampaikan, dihitung. Kemudian di belangko persenan itu kan ada beberapa item item pembelaan. Apakah dana yang dikumpulkan oleh jemaah benar-benar pada saat terkumpul benar-benar dipisah-pisahkan bahwa ini persenan sekian, ini sodako kelompok, ini bola pramuka dan sebagainya? Apakah ada pemisahan-pemisahan seperti yang dilakukan oleh KU? Iya, jadi yang diserahkan ke atas ke KU di dalam hal ini KU desa itu yang dari persenan saja, dengan sepertiga dari IR itu kan masuk daerah. Nah ditambah itu juga diserahkan. Adapun dana-dana yang lain itu enggak, itu tapi kalau itu dana-dana yang berhubungan dengan desa atau daerah ya dikasihkan. Tapi kalau dari kelompok memang langsung dipotong di situ, iya diambil di situ. Ditahan untuk di kelompok. Iya betul. Itulah gambaran pengelolaan dana di Keamiran Islam Jamaah LDI. Di beberapa kelompok tempat saya juga sering berpindah-pindah kelompok dulu, bahkan ada kelompok yang imam kelompoknya langsung turun menerobos ke jamaahnya yang mungkin menunggak. Dan pada saat itulah tadi rawan terjadi penyimpangan ketika imam kelompok yang bukan KU datang menagih ke jamaahnya secara door to door. Ketika dia mau menyerahkan ke KU-nya, ke bendaharanya, ya bisa saja tidak sesuai dengan yang ditarik dan diserahkan ke KU. Ini banyak terjadi di beberapa kelompok di tempat saya sering dulu bertugas, baik sebagai mubalik di Gasan maupun sebagai mubalik pribum. Untuk di kelompoknya Bapak, apakah pernah juga terjadi bahwa imam kelompok turun langsung menangani pengumpulan dana itu? Kalau selama saya jadi KU kelompok tidak pernah. Biasanya kalau ada yang menunggak begitu disampaikan di pengajian kelompok. Tapi saya ingat-ingat di kelompok saya itu termasuk kelompok yang tertib, nyaris kayaknya tidak pernah ada yang kosong begitu. Cuma kalau terutama kalau yang pegawai negeri itu kadang-kadang kalau
kita berpikir gajinya, kita kan tahu karena saya juga pegawai negeri, itu dia golongan berapa, kira-kira segini ini gajinya karena sama. Nah, itu yang kadang-kadang justru bahkan ada di kelompok saya sendiri yang ini mau balik daerah, keluarganya dulu wakil 4, dia mengaku sendiri. Karena waktu itu saya sudah mulai goyang tentang IR itu, dia bilang, Mas kan tahu sendiri yang mencatat IR saya berapa, kalau pas ada ya saya bayar, kalau tidak ada ya tidak saya bayar. Artinya bukan sama sekali kosong, tapi yang penting ada begitu. Karena dia juga sebetulnya tahu itu orang itu tahu bahwa IR itu tidak wajib. Sama mau saya, atau memang tidak ada, dia bilang sendiri sama saya. Kalau memang saya tidak ada, bagaimana caranya kalau mau membayar tidak ada kok. Sebetulnya jauh. Saya kan 5 tahun sudah hijrah, 5 tahun pun sudah ada pemikiran seperti itu. Adapun dia masih di dalam, ya itu kan strategi mereka, kita tidak tahu. Tapi sudah banyak itu yang kalau mau dilihat secara detail, terutama kalau pegawai negeri ini, berapa gajimu, kenapa IR-mu sekian, nah itu gampang sekali. Seperti itu kan sudah ada. Persenan itu mereka katakan tidak wajib, tapi pada praktek pelaksanaannya seakan-akan wajib, karena ketika ada jamaah yang mungkin menunggak bulan ini, dia harus merapal bulan berikutnya, atau bahkan ditagih ke rumahnya. Dan akhir-akhir ini bahkan jadikan sebagai indikator bahwa seseorang ini masih loyal kepada keimaman atau sudah tidak loyal lagi. Bagaimana dulu Pak, waktu Bapak menjalankan tugas sebagai kaum? Ya, kalau dulu mungkin masih belum seperti sekarang. Artinya dulu kan masih IR itu kan masih melimpah. Jadi ibaratnya masih banyak sisa-sisa. Tidak seperti sekarang sudah mulai menipis, sehingga ketika kemarin kosong harus dirapel. Dulu waktu saya belum ada hal seperti itu. Tidak seketat itu. Tidak seketat itu. Artinya bagi jemaah yang mungkin membayar ya diterima, bagi jemaah yang mungkin sempit ekonominya tidak membayar, tidak dipermasalahkan. Iya, cuma ya dinasihatkan. Tapi kalau di kelompok saya selama ini tidak ada seperti itu, karena tanpa diingatkan pun mereka sadar sendiri. Jadi saya merasa kasihan. Justru harusnya anaknya, katakanlah anaknya anak sekolah, dia berani, dia lebih tega tidak kasih uang saku anaknya demi untuk bayar IR. Karena dia memang betul-betul paham jamaah. Kapan dia tidak bayar IR, hartanya tidak halal. Tidak halal itu seperti Anda makan ayam dimakan dengan sak bulu-bulunya. Seperti itu. Jadi tanpa diingatkan pun mereka sudah paham. Rata-rata seperti itu kalau di kelompok saya. Jadi enak itu tugas pengurus kelompok di kelompok saya dulu itu. Betul-betul hanya mengumpulkan. Betul, iya. Iya. Tidak mengejar-ngejar jamaah. Tidak kejar-kejar jamaah karena sudah tertib. Makanya tadi saya bilang nyaris tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong. Dan apa benar mereka patuh bahwa 10% dari mereka yang mereka peroleh 10%-nya dia stop? Ya, kalau untuk yang jamaah yang doktrinnya kuat ya, apalagi kalau dia sebagai pegawai negeri ya dia akan stagnan segitu terus. Nah, tapi kalau untuk yang tidak punya penghasilan tetapan, kita tidak tahu, tidak bisa memantau ya berapa yang dikasihkan, yang ditulis di belangko persenan itu yang dia kita tidak bisa memonitor sebetulnya. Cuma ya itu himbauan saja pada saat pengajian kelompok itu. Tapi dari situ kan kita bisa menilai bahwa yang memang penghasilannya normal, penyetorannya juga normal, yang fluktuatif ya begitu juga mengikuti penghasilannya. Begitu Pak ya, berarti kita bisa membaca bahwa mereka benar-benar patuh dengan kewajiban itu. Iya betul, iya mereka benar-benar patuh. Dan saya jadi KU itu sekitar 2 tahun. Itu pun saya ditunjuk sebagai KU itu saya sudah mulai goyang, sampai akhirnya mungkin 1 tahun itu saya tidak mau pegang itu uang. Karena saya menganggap kalau saya menarik ini uang ini, saya ikut menarik mengambil uangnya jamaah. Yang tidak benar, saya sudah mengerti itu.
Jadi saya cuma, jadi itu makanya saya minta untuk ditunjuk wakil KU. Nah, dia yang mengumpulkan, mengambil uang dari jamaah selama setahun terakhir. Nah, selama tahun terakhir supaya saya finalkan, saya tidak terkena ditayang oleh Allah nanti. Iya, tanggung jawab itu. Iya, betul. Jadi tugas Bapak selama setahun terakhir hanya mencatat saja. Nah, mencatat. Bahkan bukan akhir-akhirnya saya tidak mau juga mencatat. Mereka sudah catat, cuma sudah terkumpul uangnya berapa. Itu saja saya kasihkan. Nah, jadi mencatat juga sudah tidak mau lagi saya. Seperti itu. Apalagi mau ungkit berapa IR yang harus dibayar, tidak. Betul. Seperti itu. Iya. Tergambar sudah dengan jelas bagaimana di dalam keamiran Islam Jamaah LD itu mereka mengelola dana umat. Dananya umat diambil dan dipergunakan semaunya mereka tanpa harus memberikan persaksian kepada jemaahnya bahwa dana yang digunakan untuk kemaslahatan, benar-benar kemaslahatan jemaah. Bahkan jemaah tidak berhak mengetahui. Nah, ibaratnya tadi seperti orang yang membuang kotoran, buang air. Ketika sudah buang air, ya sudah, urusan selesai. Baik Pak Haji, terima kasih banyak bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita berharap perbincangan kita ini bisa semakin membuka tabir rahasia yang tersembunyi di sana, yang sengaja disembunyikan untuk menjebak orang-orang agar melakukan kesalahan dan penyimpangan tanpa mereka sadari. Mereka tidak sadar melakukan penyimpangan, merasa sedang berburu pahala, padahal sesungguhnya mereka sedang menuju pada kebinasaan. Demikian bincang-bincang kami pada kesempatan hari ini. Kepada Pak Haji kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.